Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Al-Fikri dari kelas 9A, nomor absen 29. Pada hari ini saya akan menyampaikan tugas materi pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI, yaitu nomor 1. Apa penyebab munculnya teori Mekah? Salah satu teori mengenai masuknya Islam ke Indonesia adalah teori Mekah. Teori ini disampaikan oleh Buya Hamka. Ia menyatakan bahwa pada abad ke-7 Islam datang ke Nusantara yang dibawa oleh orang-orang Arab atau Mesir. Dasar-dasar teori Mekah antara lain ada 3, yaitu ayat 1, adanya perkampungan Islam yang terletak di pantai barat Sumatera, yaitu pada abad ke-7 atau 674 Masehi. Selain itu, sudah ada perkampungan Islam di Keraton yang didirikan oleh para pedagang Arab. 2, kerajaan Samudra Pasai sebagai penganut mazhab Syafi'i dan mazhab Syafi'i itu banyak dianut oleh orang-orang dari Mekah dan juga Mesir. 3, gelar Al-Malik yang dimiliki oleh raja-raja Samudra Pasai. Gelar tersebut adalah gelar berasal dari wilayah Mesir. Selanjutnya nomor 2, sebutkan 2 faktor yang menyebabkan Indonesia dikenal oleh bangsa lain. 1, karena Indonesia adalah negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia. 2, karena Indonesia merupakan jalur perdagangan dan pelayaran kapal, baik oleh pedagang Muslim atau non-Muslim. 3, sebutkan 5 alasan Islam mudah diterima oleh bangsa lain. Faktor-faktor yang menyebabkan agama Islam mudah diterima di Indonesia adalah 1, penyebaran agama dengan konsep akulturasi damai dan tanpa kekerasan. 2, politik kedekatan dengan kekuasaan. 3, Islam tidak kenal sastra, kasta atau pemisahan sosial. 4, agama yang bertumpu pada kedamaian. 5, aturan dalam Islam tidak maksa dan fleksibel. Lanjut nomor 4, jelaskan corak keislaman yang ada di Indonesia. Corak keislaman yang tidak tunggal di Nusantara telah melahirkan sejumlah teori masuknya Islam dari asal-asal yang berbeda. Paling tidak ada 4 teori asal-usul masuknya Islam ke Nusantara, seperti yang dirangkum oleh Agus Suyoto dalam Atlas Wali Songo. 1, teori India. Hal ini berdasarkan asumsi per mazhab Syafi'i, batu-batu nisan dan kemiripan tradisi arsitektur India dengan Nusantara. 2, teori Arab. Berdasarkan persamaan dan pengaruh mazhab Syafi'i. 3, teori Persia. Berdasarkan kemiripan tradisi dengan Muslim Syiah, seperti peringatan Asyura, pemuliaan terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW. 4, teori Tiongkok atau Cina yang berdasarkan asumsi pengaruh budaya Cina dalam sejumlah kebudayaan Islam Nusantara dan sumber kronik dari Kleteng. Keragaman teori masuknya Islam ke Nusantara ini bukan menunjukkan mana yang paling benar, tapi keragaman itu sesuai dengan kenyataan keragaman corak keislaman yang ada di Nusantara, sehingga tidak ada satupun teori yang monoteik yang bisa mewakili semua kenyataan yang ada. Pada kenyataannya, baik teori India, Persia, Arab, hingga Tiongkok bisa didukung dan dibenarkan adanya pengaruh budaya dalam masyarakat Muslim di Nusantara. Nomor 5, apa yang harus dilakukan sebagai wujud mengapresiasi para ulama atau wali sebagai penyebar agama Islam di Indonesia? Kita sampai saat ini masih tetap beragama Islam. Tidak lepas dari peranan para ulama yang selalu setia menyebarkan agama Islam kepada kita. Tanpa adanya ulama, kita tidak pernah kenal dengan Islam. Oleh karena itu, kita wajib memuliakan dan menghormati kepada ulama dan para ulama. Ada beberapa cara memuliakan ulama, antara lain 1, bersyukur. Berarti kita berterima kasih karena keikhlasan dan kesabaran dari ulama dalam berdakwah dan menyiarkan ilmu-ilmu Al-Quran dan As-Sunnah kepada kita, agar kita mendapatkan ilmu yang benar dan tidak salah. Lanjut, nomor 2, kita harus menaati ulama dalam kebaikan. Langsung nomor 3, mengikuti bimbingan dari ulama. Langsung nomor 4, mengembalikan urusan umat kepada ulama. Itu mungkin demikianlah antara lain cara memuliakan ulama.
Semoga kita terhindar dari sikap merendahkan mereka, tetapi kita bisa muliakan dan menghormati para ulama, termasuk para guru-guru kita yang telah mengajar agama Islam kepada kita. Semoga para ulama dan guru-guru kita selalu dapat kebaikan dari Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.